Bojan Hodak langsung bergerak minta manajemen datangkan pemain baru. Mungkin Bojan Hodak juga ngerasa ya bahwa skuad yang ada sekarang sepertinya kurang kalau ingin mengarungi Liga 1 kembali juara dan bisa bermain di Asia lebih baik. Bermotor sealam dunia, kekalahan kemarin itu benar-benar menampar kita semua bahwa untuk hat-trick juara itu tidak mudah, untuk bisa melaju sangat jauh di Asia itu tidak mudah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut tentang keadaan sekarang di mana manajemen menyiapkan dana, di mana juga Coach Bojan Hodak sepertinya ingin benar-benar memaksimalkan slot 11 pemain asing. Tapi jauh sebelum itu, bobotoh harus kita akui, Persib menang di laga perdana Liga, Persib juga menang di Asia saat playoff, tapi dari segi permainan memang sangat jauh untuk dikategorikan ideal bisa menjadi juara kembali di Liga ataupun berbicara banyak melangkah jauh di Asia. Ini hal yang tidak boleh kita tutup-tutupi bobotoh sealam dunia, dan jangan pula saya kurang suka kepada bobotoh. Yang pertama, bobotoh memang anu habis-habisan mencela seolah-olah elehna melawan Persijap Jepara teh menandakan Persib tidak akan juara. Itu saya tidak setuju juga, karena memang pertarungan masih sangat jauh, peperangan masih sangat lama, dan ingat, liga itu konsisten. Walaupun saya juga selalu bilang, hilang satu langkah saja di setiap laga, kehilangan 3 poin akan menyulitkan kita untuk menggapainya nanti. Tapi saya juga tidak suka kepada sebagian bobotoh yang bisa dibilang bukan tidak suka, tapi kurang setuju lah. Lamun kita mengkritik Persib, kita dianggap sok atuh sia anu ngalatih, sok atuh maneh anu main. Saya kurang setuju juga, karena memang di sini sekali lagi kita itu menikmati sepak bola. Kita ngobrolkan hal yang wajar bagi saya ketika kemarin sebagian bobotoh beranggapan kenapa Coach Bojan Hodak tidak memainkan saja Rejaldi atau Jalnando saat Kakang cedera, Rejaldi main di kiri, Putos geser ke kanan misalkan. Itu hal-hal yang wajar untuk bobotoh bilang seperti itu. Bukan berarti kita nggak respect kepada Bojan, bukan berarti kita lebih tahu, lebih ngerti dibanding Bojan. Enggak, ini hanya obrolan. Ingat bobotoh, khususnya channel ini dibuat itu sebagai penikmat sepak bola, bukan pengamat, apalagi pelatih online, bukan. Tapi layaknya bobotoh anu ketika harinya bertemu dengan keluarga ngomongkan Persib, papangi jeung baturan bari nongkrong di kafe ngomongkan Persib cek aing ge kamari teh padahal Adam Alis anu diasupkeun gewat-gewat teh ulah telat. Itu hal yang wajar juga bobotoh. Jadi sekali lagi kita respect kepada Coach Bojan Hodak, kita respect kepada semua staf kepelatihan, kita respect kepada manajemen, kita respect kepada mantan-mantan Persib Bandung yang telah memberikan gelar juara, respect. Tapi bicara kita hari ini bukan berarti meruntuhkan, mengkerdilkan hal-hal lain yang tidak kita bicarakan. Itu sangat penting dipahami oleh bobotoh, agar ketika ada bobotoh yang mengkritik bukan dibilang benci Persib, agar ketika ada bobotoh yang mengatakan duh eleh Persib teh berarti kita pesimis, Persib nggak juara, bukan seperti itu bobotoh, kadenya lain seperti itu. Nah, terlepas bobotoh sealam dunia, Persib yang kalah melawan Persijap kemarin, yang memang Persijap tampil sangat luar biasa, di mana banyak juga yang menyoroti permainan hand-hand. Ya, saya akui juga bahwa ini bisa dibilang blundernya hand-hand gitu kan, karena gagal tarik offset. Walaupun kalau kita tarik lagi nantinya blundernya Coach Bojan Hodak buat ngasupkeun hand-hand. Kalau kita tarik lagi secara keseluruhan bobotoh, memang penampilan Persib dari setiap lini kurang maksimal. Lini tengah kita kalah, di mana di situ ada Gocea, ada Marklock, ada William, belum bisa menunjukkan kekompakan yang benar-benar nyata. Nah, sebelum hasil ini juga sebenarnya udah ada iming-iming bobotoh, rumor dari manajemen dan juga Coach Bojan Hodak kalau Persib Bandung akan menambah pemain asing. Karena sekarang kan 9 pemain asing nih, di mana tim-tim lain salah satunya Bayangkara, Persija Jakarta itu memaksimalkan 11 pemain asing.
Nah, Persib sempat ada omongan dari Coach Bojan Hodak kalau seandainya lolos fase grup, maka Persib Bandung akan menambah pemain asing waktu itu. Nah, semakin kencang kesini ketika Persib Bandung lolos playoff kemarin. Jadi sebelum melawan Persijap ya, sebelum melawan Persijap rumornya sudah ada, bahkan nama-nama pemainnya sudah ada. Cuman saya belum beritakan karena ingin fokus dulu ke Persijap Jepara, Bobotoh. Bahkan kita akan bahas nanti satu persatu pemain yang dirumorkannya itu siapa aja. Sempat ada nama dari Australia. Sebelum dua nama ini muncul, ada satu nama dari Australia, tapi ternyata dia udah diperkenalkan oleh tim barunya. Berarti rumornya gagal. Sekali lagi kalau rumor, nikmati saja ya Bobotoh. Nah, sekarang ada dua nama juga posisi sebagai penyerang. Ada yang dari Wales, ada juga yang dari Australia kembali. Posisinya bisa sebagai midfielder atau playmaker, maaf, bisa sebagai playmaker yang dimana ditempati oleh William sekarang. Bisa sebagai penyerang sayap kiri ataupun penyerang sayap kanan, karena Bojan Hodak itu selalu mencari pemain-pemain yang memang bisa bermain di berbagai posisi yang sama baiknya. Harus kita akui, Bobotoh Salam Dunya, walaupun dari setiap lini memang Persib masih belum menunjukkan kualitasnya, entah itu belakang, entah itu lini tengah, tapi kita sekarang lebih menyoroti posisi penyerang dan juga playmaker yang dianggap karena mungkin standar sebelumnya sangat tinggi ya. Kita punya Madinda, kita punya Stefano Beltram, kita juga punya Tayon Del Pino yang terakhir di seorang playmaker yang bagus-bagus. Jadi William itu dianggap belum memenuhi syarat minimal sepadan dengan mereka. Makanya banyak bobotoh yang fokus ke situ, termasuk juga Coach Bojan Hodak. Nah, kita juga sebelumnya punya David da Silva yang yang bisa diobrolkan deui lah seorang David da Silva mah bagaimana kualitasnya sangat luar biasa, sehingga ketika ada pemain-pemain yang berposisi sebagai striker di Persib Bandung dianggap kurang, maka Bobotoh pasti menyarankan untuk menambah striker, karena sebelumnya kita dimanjakan beberapa musim oleh kehebatan David da Silva, dan kabarnya juga manajemen memang sekarang sudah menyiapkan budget, terus juga udah mengkonfirmasi beberapa pemain yang akan bergabung dengan Persib Bandung, pemain asing khususnya, dan kabarnya isu ini atau rumor ini semakin kencang ketika Persib Bandung kalah dari Persijap Jepara. Coach Bojan Hodak menghubungi Pak Adit. Nah, apakah menghubungi ini permasalahan tentang pemain baru yang akan datang, atau justru ada perkataan atau hal-hal lain? Tapi intinya Bobotoh Salam Dunya, kita tetap harus optimis kalau Persib Bandung bisa melangkah jauh di Asia dan juga melangkah jauh di Liga, dan harapannya juga ada perbaikan. Saya jamin Persib tidak akan pernah juara lagi musim ini kalau seandainya permainan Persib masih tetap seperti ini. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.